seharusnya kalau udah di hadapan guru, fokus dengarkan apa yang sedang diucapkan. Jangan mainin tangan apa-apa, atau juga jangan sampai pandangan matanya tidak fokus ke kanan ke kiri, ke atas ke bawah, tidak ada adabnya. Jadi sama kayak kita aja kalau sudah dipanggil atasan, atau kadang ada kepada atasan jauh lebih hebat daripada seorang guru. Karena kita kan ke atasan berusaha bagaimana fokus mengenai ini, kurang lebih seperti itu di dalam adab kepada seorang guru. Faslun ini adalah satu fasal wa mimma yata'akkadu al-i'tinamu bihi, dan ialah sebagian dari keterangan yata'akkadu yang sangat al-i'tinamu apa diperhatikan bihi dengannya, alla yaqra'a ala syekhi fi hali syughli qalbi syekhi, tidak membaca atau tidak belajar seorang murid alaihi ala syekhi atas guru itu fi hali syughli qalbi syekhi, di dalam keadaan sibuk hati gurunya, wa malalihi dan jenuh hati gurunya, wastifasihi dan tidak tenang gurunya, wa ghammihi dan sedih gurunya, wa farahihi dan gembira hati gurunya, wa ju'ihi dan lapar gurunya, wa atashihi dan haus gurunya, wa nu'asihi dan mengantuk, wa qalaqihi dan galau. Qalaqi itu galau, bukan kolak-kolak. Wa nahwi dzalika dan lain wa mimma dari hal-hal yasyuku yang membuat sulit apa alaihi atas seorang guru. Jadi seorang murid belajar juga harus paham untuk adabnya, kondisi hati seorang guru. Itu begitu. Kalau hatinya lagi jenuh, lagi gak tenang, lagi sedih, lagi lapar, haus, nah itu jangan dulu ngaji sebagai bentuk adab. Lagi ngantuk, lagi galau, nah itu kalau bisa jangan dulu kita minta ngaji. Seorang murid juga harus peka melihat kondisi si guru begitu yang diajarkan Imam Nawawi. Nah kemudian atau yang nahu menghalangi apa mau kepada seorang guru min kamali uturil qalbi, dari sempurna hadirnya hati, wa nasyati dan kesungguhan, wa ayyutanima awqati nasyatihi dan mencari siapa seorang murid mencari awqati nasyatihi waktu-waktu semangatnya si guru. Karena kalau hati gurunya lagi gak enak kayak tadi, seorang guru akhirnya ketika ngajar hatinya gak benar-benar hadir dalam mengajar. Atau semisal lagi gara-gara tadi seorang guru akhirnya ngajarnya gak sungguh-sungguh. Nah makanya seorang murid harus peka tadi melihat kondisi hati seorang gurunya. Nah itu begitu. Atau juga semisal seorang murid di sini dianjurkan untuk mencari waktu di mana sekiranya guru ini semangat. Semisal gurunya kalau pagi mau malas gitu, lemas, semangatnya kalau mulai guru malam, datang tuh kalau malam datang, saya mau ngaji. Sementara kalau pagi semisal nggak fokus, dia bantuin bininya, semisal gendong anak, kalau belum anaknya yang nangis minta jajan ini itu. Nah itu kan membuat hatinya kira gurunya gak fokus ngajar. Semisal lagi ngaji gitu, tau anaknya nyamperin minta jajan gitu, minta temenin beli es, minta temenin di Indomaret. Kan akhirnya hati guru ini gak fokus. Iya nanti setelah ngajar. Doakan lagi anaknya, namanya anak kalau begitu bisa dibilang kalau masih kecil. Iya nanti kalau ini selesai. Nah akhirnya begitu. Nah sebenarnya kita harus paham ini guru tenangnya terus sendiri nih, anak-anaknya lagi sama bininya, anaknya udah pada tidur nih terus sendiri, guru lagi santai, nah itu udah datang. Itu begitu ada. Jangan semisal ya tadi kita memaksa kemauan kita. Ini saya tahu saya harus belajar, mau gimana itu nggak boleh tuh gitu. Itu nggak ada adabnya. Dan juga wamin adabihi termasuk dari adabnya seorang murid. Ayah tamilah, seorang guru murid ini harus bisa menanggung
Jafwata syekhi wa su'a khuluqihi, punya guru semisal sikapnya keras, wa su'a khuluqihi, dan akhlaknya kurang baik. Itu seorang murid harus bisa nerima gurunya keras, guru akhlaknya. Nah, kalau kemarin kan ada padatnya guru tuh ya, guru seharusnya A, B, C, dan D. Ya semisal punya murid kebetulan punya guru keras tuh, punya guru akhlaknya gak baik, pokoknya apa-apa jewel, apa-apa mukul, ya udah sudah sabar, harus sudah nerima. Itu begitu. Itu ada bagian dari adab seorang murid. Kalau kebetulan punya guru yang modelnya kayak begitu. Seorang murid tidak boleh menuntut kepada gurunya, guru juga harus punya adab. Punya adab murid. Guru kan adabnya harusnya begini. Loh kok saya digini? Itu nggak boleh. Itu namanya seorang murid pakai dalilnya guru. Seharusnya berjalan dengan dalilnya masing-masing. Berjalan dengan dalilnya masing-masing bagaimana? Guru pakai dalilnya guru, murid pakai dalilnya murid. Sama juga pemahaman suami istri. Ini makanya terkadang orang memaknainya ada diskriminasi katanya antara orang laki dengan orang perempuan dengan mengatakan apa? Hati mah enak. Kita nolak ajakan kasurnya, kita yang dilaknat orang laki. Nah ini terkadang kenapa kok begitu? Karena terjadi seorang suami pakai dalilnya istri. Seharusnya kan dalil itu dalilnya istri, jangan dipakai oleh suami. Contoh begini, minta, mah, yuk, bininya nolak, ya. Terus suaminya bilang, kamu disuruh sama mereka nyari, begitu. Nah ini namanya seorang suami yang pakai dalilnya istri. Seharusnya ketika ditolak, biarkan dalil ancaman itu direkam oleh istrinya. Jadi seorang suami nggak boleh menang-menang. Begitu juga seorang istri nggak boleh pakai dalilnya suami. Dia juga tidak terjadi diskriminasi. Seperti apa? Seorang suami kan wajib nafkah. Sementara semisal suaminya lagi nganggur, nggak ada pemasukan. Terus istrinya ngotot-ngotot, Pak, semua kerja. Cari apaan kek? Biar keluar kek, biar saya 2.000. Ini ngopi aja mau ngerokok yang dikerjain. Nggak boleh juga seperti itu. Kenapa? Karena seorang istri salah. Dia memakai dalilnya suami. Nah itu begitu. Karena terkadang terjadinya diskriminasi berat sebelah, timpang sebelah. Karena tadi salah di dalam menyaplok dari suami pakai dalilnya bini pakai dalilnya suami. Seharusnya kita berjalan di dalilnya masih sama juga seperti tadi. Murid gak boleh bilang punya guru, aku gebuk, gak boleh gebuk itu. Itu gak boleh. Seharusnya bagaimana murid pakai dalilnya. Punya guru yang keras, punya guru yang akhlaknya tidak baik, ya udah sabar aja, jalannya tanggung aja itu semua. Itu begitu. Kalau sekedar mengingatkan gimana? Kalau sekedar mengingatkan boleh, tapi tidak menjadi buat ancaman kepada seorang istri. Itu begitu. Kalau mengingatkan boleh. Itu begitu. Semisal kami ketika waktu luang ada satu baca kitab tentang keluarga yang saya bacakan kepada istri saya. Ya akhlaknya suami dan juga akhlaknya istri dalam rumah tangga. Kalau saya kosong, istri nggak ada aktivitas, saya kadang-kadang baca depan istri. Jadi kalau ketika menegur, sifatnya ngingetin yang kemarin ngaji. Ayo kemarin ngaji apa? Kan katanya begini, itu kewajiban kamu bukan saya. Begitu juga saya juga begitu diingatkan dengan pengajian itu. Begitu. Kalau sekedar mengingatkan nggak jadi masalah. Yang jadi masalah yang mengharuskan itu, kamu harus kalau suaminya minta, nanti kamu dilaknat pada subuh. Itu kan akhirnya perempuan memahami. Enak gitu. Kalau mengingat. Ya begitu juga sebisa perempuan suka bicara laki-laki man enak di dunia juga enak di akhirat. Dia dapat surga, dia dapat bidadari, dia dapat apa? Dia punya bini banyak lagi apa? Jadi makanya pemahaman tentang itu harus sempurna ya. Maksudnya harus sempurna begini. Kenapa kok semisal muncul pertanyaan terjadi yang namanya keirian kepada seorang laki-laki ketika sudah di surga? Bukankah surga itu sifatnya yang ada di surah Yasin? Lahum fiha
mayat lahum. Itu sifatnya surga. Lahum fiha, apapun yang ada di dalam surga. Fakihah itu buah-buahan udah miliknya. Dan juga walahum fiha mayat lahum, apapun yang kalian minta itu udah jadi